malam Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan. Dengan sukacita kita berjumpa lagi dalam program Renungan Malam Jemaat Satria Kasih edisi Selasa 28 April 2020. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara pada malam hari ini untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dalam keberadaan hidup kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan, kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di sorga, Allah yang rahmani dan Allah yang rahimi, Allah yang senantiasa merahmati, mengasihi dan menyertai kami dalam kehidupan kami ini. Kami tetap bersuka cita karena kami merasakan bahwa Tuhan selalu hadir, menuntun dan memberkati kami sekalian. Dan bersyukur pula bahwa Tuhan terus melayakkan kami untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu, menguatkan, memampukan kami sekalian. Pada malam hari ini kami bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu itu. Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami. Kami siap dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan, sidang kekasih jemaat Tuhan, dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Amin. Demikian firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita malam hari ini. Berbahagialah kita selalu atas firman Tuhan itu, dan Tuhan akan selalu memperlengkapi, menuntun kita, menguatkan, memampukan kita. Roh Kudus memberkati. Sidang jemaat, berubah itu indah. Berubah itu indah. Ada ungkapan dalam bahasa Toraja, "Denriki ikala sundun bang." Senada dengan itu dalam bahasa tetangga kita ada juga ungkapan yang sering kita dengar, "Nobody perfect." Enggak ada manusia yang sempurna. Den kira kala sundun bang, gak ada manusia
yang sempurna bagaimanapun dan apapun yang kita lakukan tidak akan bisa membuat diri kita ini sempurna. Dan selalu saja ada kelemahan, selalu saja ada kekurangan. Karena demikian kita sebagai manusia yang punya keterbatasan. Tapi dalam keberadaan kita itu, apakah memang kita tidak bisa lebih baik? Apakah memang kita harus begitu-gitu saja? Apakah memang karena kita tidak sempurna, taluk dari kelemahan dan keterbatasan, sehingga hidup kita secara konstan terus menerus seperti itu dan seperti dalam keadaan seperti itu keberadaan kita sebagai manusia yang tidak sempurna? Apakah karena keberadaan kita seperti itu terus kita tidak bisa berubah? Dulunya malas, kita tetap menjadi orang yang malas. Kemarin kita pelit, apakah memang kita tetap dan masih pelit? Apakah kita kemarin atau dulu kita adalah orang-orang yang pemarah? Sekarang apakah tetap kita harus menjadi orang yang tetap pemarah? Atau kemarin suka sekali bergosip, apakah memang kita nggak bisa berubah untuk tidak menjadi penggosip lagi? Apakah kemarin kita adalah seorang yang pendendam, hari ini apa kita tidak bisa berubah menjadi orang yang tidak lagi pendendam, tetapi menjadi orang yang murah hati? Itu perenungan bagi kita. Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum berubah, ternyata dia adalah orang yang sangat egois. Ternyata dia adalah orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri. Orang yang selalu mau menang sendiri. Tetapi sebagai manusia dia juga tetap adalah manusia sama seperti kita, yang juga tidak sempurna. Tetapi bukan berarti bahwa Petrus tidak bisa berubah. Tentu yang dimaksudkan adalah perubahan yang baik, dari yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi teramat baik. Sidang kekasih jemaat Tuhan, Petrus berubah dari seorang yang begitu sangat egois menjadi seorang yang altruis, seorang yang dari seorang yang selalu mementingkan dirinya sendiri, dia berubah menjadi orang yang dalam hidupnya berusaha terus memperlihatkan kepentingan, kebaikan, kesejahteraan orang lain. Bahkan dalam hal itu dia tidak tanggung-tanggung. Dia rela berkorban, dia rela kehilangan segala-galanya supaya orang lain bahagia. Dari orang yang selalu cari aman, sekarang dia berubah menjadi orang yang tidak lagi memperhitungkan itu. Yang terpenting bagi hidupnya adalah bagaimana supaya hidupnya berdampak bagi orang lain. Dan tentu juga bagaimana hubungan hubungannya dengan Tuhan sebagai penampakan iman yang benar-benar mengalami pembaruan. Bapak Ibu, saudara-saudara, dari orang yang penakut
berubah menjadi orang yang begitu sangat berani, militan, punya loyalitas yang begitu sangat tinggi untuk Tuhan. Dari orang yang pernah menyangkal Yesus, dia menyesal dan bertobat, berubah menjadi seorang yang terus memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam bacaan kita begitu sangat jelas disampaikan bahwa ia dengan sukacita, dia tidak bersembunyi lagi, dia berubah menjadi orang yang punya dampak. Bapak Ibu saudara-saudara, ada juga ungkapan dalam bahasa Toraja, lindo tari dutaan bisa kesonda, apa yang napesiparan si penggauran maadinnya bisa kesonda. Ternyata ungkapan ini mau menyampaikan bahwa kita bisa berubah dari orang yang tidak baik menjadi orang yang baik, dari orang yang pesimis berubah menjadi orang yang optimis, dari orang yang cengeng berubah menjadi orang yang tegar, dari orang yang mementingkan diri sendiri berubah menjadi orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Firman Tuhan mengajak kita Bapak Ibu saudara-saudara seperti yang Tuhan ingin, supaya kita berubah semakin lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, saatnya sekarang berubah, merubah dan semua cara sikap hidup kita yang lama. Tentu mengubah yang tidak baik menjadi baik. Jikalau selama ini Bapak Ibu saudara-saudara kita begitu sangat sensitif, mari perlahan-lahan kita berubah menjadi orang yang tidak sensi. Orang yang gampang tersinggung, sekarang saatnya berubah. To be changed. Berubah menjadi orang yang pengertian. Orang yang memahami dirinya dan juga memahami orang lain. Kalau selama ini kita tidak bisa menghargai orang lain, saatnya sekarang kita berubah juga bisa menghargai orang lain. Kalau dulunya kita hanya mementingkan diri sendiri, sekarang saatnya bagaimana kita mau perhatikan juga kepentingan orang-orang di sekitar kita. Berubah itu indah, berubah itu menyenangkan, dan bahkan berubah dengan baik, menyenangkan sesama kita, menyenangkan orang-orang di sekitar kita, menyenangkan tetangga-tetangga kita, menyenangkan bawahan kita kalau kita adalah atasan, menyenangkan atasan kita kalau kita adalah bawahan, menyenangkan keluarga kita, dan menyenangkan siapa saja. Terlebih Tuhan akan senang kalau namanya selalu yang dimuliakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kemarin, lusa, dan hari-hari yang lalu kita adalah orang-orang yang gampang ditakut-takuti, kita adalah orang yang begitu gampang terpengaruh, kita seperti orang yang tak punya prinsip. Saatnya sekarang kita berubah, dengan berubah yang lebih baik. Lalu kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bisa berubah? Mari berubah, bermetamorfosis seperti yang Tuhan inginkan. Dari yang tidak baik menjadi baik dan menjadi sangat baik. Dan semua kita lakukan itu semuanya buat kemuliaan Tuhan. Roh Kudus memberkati. Amin.
Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu bagai sekuntum bunga di taman. Sekuntum bunga di taman, harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Betapa rindu hatiku padamu Tuhan. Selama ini aku jauh dari sisimu, dan berikanlah rahmat-Mu padaku, oh Tuhan. Tuntunlah jalan hidupku. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga, buat semua yang Tuhan izinkan boleh terjadi pada kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan, berharap kami dimampukan dan dikuatkan untuk terus mengaminkan dalam hidup kami, bahwasanya Tuhan menginginkan perubahan dalam hidup kami. Tutur kata kami, pikiran kami, perbuatan kami, cara pandang kami, sikap kami, dan segala-galanya. Semoga kami dituntun dalam tuntunan Tuhan, agar berubah dari waktu ke waktu supaya semakin lebih baik, sehingga kami menyatakan karakter hidup kami sebagai orang beriman, sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang sudah ditebus. Tuhan dipuji, Tuhan pula yang dimuliakan. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu, rumah tangga mereka, tugas dan pekerjaan, tanggung jawab, mampukan kami menjalaninya dengan baik. Bahkan dalam realitas sekarang ini, Tuhan tolong kami, yakinkan kami untuk tetap teguh di dalam iman percaya kami. Bahkan juga kualitas iman kami harus kami nyatakan lewat cara dan sikap hidup kami, sekalipun juga hidup kami tak luput dari berbagai macam godaan
berbagai macam tantangan, berbagai macam ketidakpastian, tetapi di dalam Tuhan ada kepastian yang sejati. Terima kasih. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan selalu. Berkati kami. Kami serahkan hidup kami pada malam hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul kuatkan, hiburkan. Terutama juga berdoa buat segenap tim medis yang terus berkutat dalam pergumulan tugas pekerjaan dan pelayanan mereka. Kiranya lindungi mereka, jaga mereka selalu. Biarlah mereka dapat dengan tulus menyatakan tugas pekerjaan dan pelayanan mereka yang begitu sangat mulia demi kemanusiaan, demi orang-orang yang sakit lemah tubuh. Kami berdoa juga buat segenap keluarga kami dimanapun Tuhan pelihara mereka. Sambut sempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.